Pada hari Minggu 19 Maret 1995, lebih dari seperempat abad yang lalu, sekitar pukul 6.15 pagi, di hari itu Indonesia kehilangan seorang mega bintang. Kabar duka tersebut menjadi berita yang tersiar sebagai tajuk utama selama berminggu-minggu lamanya. Mereka yang kehilangan tak henti-hentinya meneteskan air mata dan mengirimkan banyak bunga serta doa di pemakamannya. Bahkan hingga saat ini, tentu saja dengan rasa kesedihan yang sangat mendalam. Begitu disayangkan, ia pergi di usianya yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun, dan ia sedang berada di puncak karirnya. Di usianya yang semuda itu, ia meninggalkan begitu banyak karya. Kita membutuhkan daftar yang panjang dan waktu yang tidak singkat untuk membicarakan hal tersebut, karena saat itu, ia ada di mana-mana. Ia dikenal sebagai salah satu lady rocker multitalenta yang berkecimpung di dunia tarik suara, seni peran, bintang iklan, dan memiliki rupa yang sangat menawan. Pesonanya hingga kini masih dicintai oleh jutaan penggemarnya seakan tak mengenal kata kadaluarsa. Ya, Nike Ardilla memang pantas untuk dipuja. Namanya menggema bak legenda, dan akhir kisah hidupnya sungguh sangat nelangsa. Nah, geng, kali ini gue cobain ceritain kisahnya. Lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975 dari pasangan R. Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat, Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang dikenal dengan Nike Ardilla merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Darah seninya mengalir dari kakek buyutnya dari pihak ayah yang merupakan seorang penyanyi keroncong dan nenek buyutnya dari pihak ibu. Karena itu, di usia 5 tahun bakat menyanyi Nike Ardilla mulai terlihat. Waktu kecil Nike dikenal sebagai anak yang memiliki pribadi ceria dan aktif. Pada saat itu ia sudah percaya diri tampil menyanyi di tengah acara keluarga yang sedang berlangsung di rumahnya. Selain menyanyi, ia sendiri aktif dengan kegiatan seni lainnya seperti menari tarian daerah. Di tahun 1985, Nike meraih juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku di TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung. Hal tersebut semakin menebalkan keinginannya untuk menekuni dunia tarik suara. Tak hanya itu, ia sendiri rajin mengikuti berbagai festival musik dari tingkat kecamatan, sekolah, bahkan mewakili Provinsi Jawa Barat dalam Festival Pop Singer tingkat nasional. Ketika Nining Ningsihrat sang ibu menyadari bakat menyanyi putrinya, lalu ia pun memasukkan Nike ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau disingkat HAPMI, asuhan Yayat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri yang kala itu seorang wartawan musik senior populer. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike Ardilla yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 telah tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan nama panggung Nike Astrina. Nama panggung itu ditujukan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria yang merupakan seorang penyanyi rock wanita yang terkenal pada masa itu. Nike sendiri sering dipercaya sebagai penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk diantaranya adalah Nicky Astria, Ita Permatasari, dan Ikang Fauzi. Ia biasanya menyanyikan lagu-lagu aliran rock milik musisi barat, seperti The Final Countdown milik Europe dan Honky Tonk Woman milik The Rolling Stones. Di tahun 1986, Nike Ardilla meluncurkan sebuah single berjudul Lupa Diri. Single ini kemudian masuk dalam album kompilasinya yang berjudul Bandung Rock Power di tahun 1987. Nike merekam album perdananya saat ia baru saja lulus dari sekolah dasar. Dikarenakan usianya yang masih terlalu belia, dengan sebagian besar lirik lagu yang bertema percintaan, album tersebut pun gagal dirilis. Selain menekuni dunia tarik suara dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina, di tahun 1989, Nike Ardilla mulai melebarkan sayapnya ke layar lebar dengan membintangi film berjudul Gadis Foto Model. Tidak hanya berakting, Nike juga menyumbangkan suaranya untuk soundtrack film tersebut. Di bulan Oktober tahun 1989, Nike berhasil merilis album perdananya Seberkas Sinar yang diproduseri oleh Dedi Dores, yang membuat dirinya segera masuk ke jajaran artis papan atas. Nama panggungnya berganti menjadi Nike AR, yaitu penggabungan dari Asrina dan Ratnadila. Tapi penggunaan nama ini tidak begitu lama, dan akhirnya berganti menjadi Nike Ardilla. Pihak manajemen Denny Sabri telah mempersiapkan Nike menjadi seorang artis multitalenta. Ia dipersiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang dikenal sebagai model, Meriam Belina yang merupakan bintang film terkenal, dan diva rock Nicky Astria. Karena pada saat itu digembar-gemborkan bahwa Nike Ardilla adalah perpaduan bakat dari ketiga sosok tersebut. Sebelum album perdananya laris manis, Nike sudah terlibat dalam produksi beberapa film layar lebar dan kegiatan modeling di berbagai daerah. Memasuki tahun 1990, ini merupakan awal kejayaan dan dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan. Albumnya yang berjudul Bintang Kehidupan terjual sebanyak 2 juta keping di pasaran. Lagu ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Star of Life. Lagu tersebut dibawakan Nike saat ia mewakili Indonesia di ajang Asia Song Festival di Shanghai, China pada tahun 1991. Dan saat itu usianya baru beranjak 15 tahun. Dan itu membuat Nike menjadi kontestan yang termuda. Tak hanya itu, geng, terpilihnya ia sebagai gadis sampul favorit membuat karirnya di industri hiburan semakin melesat.
Kepopuleran Nika Ardila membuat dirinya menjadi pantas bersaing dengan artis papan atas lainnya. Ia pun menggantikan Paramita Rusady berperan sebagai Nyi Iteng dan beradu akting dengan aktor Dedi Petet di film Si Kabayan dan Anak Jin di tahun 1991. Kemudian di film Si Kabayan Sabah Metropolitan di tahun 1992. Nika juga tampil di beberapa film layar lebar lainnya seperti Lupus 4, Nakalnya Anak Muda, Cinta Anak Muda, Olga dan Sepatu Roda, Nuansa Gadis Suci, dan lain-lain. Tidak hanya layar lebar, sejumlah sinetron pun ia bintangi, dan salah satu di antaranya adalah sinetron yang berjudul None, arahan sutradara Putu Wijaya yang kala itu meraih rating tinggi. Hampir setiap tahunnya, Nike merilis album baru yang menandai masa kemasan karirnya. Di tahun 1991, Nike merilis album Nyalakan Api dan Matahariku. Kemudian album Biarlah Aku Mengalah di tahun 1992, album Biarlah Cintamu Berlalu, dan album Malaysia yang berjudul Duri Terlindung di tahun 1994, lalu album Suara Hatiku, Sandiwara Cinta, dan Mama Aku Ingin Pulang di tahun 1995. Didukung dengan wajah cantik dan penampilan yang modis, menjadikannya sebagai role model di kalangan anak muda era 90-an. Nika Ardila bisa dibilang sosok influencer karena apapun yang dipakai olehnya menjadi tren tersendiri. Mulai dari style berpakaian dan juga model rambutnya. Popularitasnya sebagai mega bintang boleh dikatakan tidak tertandingi pada saat itu. Perlu dicatat, geng, hanya butuh usia 19 tahun untuk seorang Nika Ardila menghasilkan 131 lagu dalam 13 album dan 21 film atau sinetron. Penggemarnya pun tidak hanya dari dalam negeri. Penggemar dari negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam turut menjadi penikmat lagu-lagu cinta miliknya. Popularitas yang dimiliki Nika Ardila tidak lantas membuat dirinya besar kepala. Ia malah dikenal sebagai sosok artis yang rendah hati dan berjiwa sosial tinggi. Di tahun 1992, saat usianya belum genap 17 tahun, Nika mendirikan sekolah luar biasa di Bandung untuk anak-anak tunagrahita, dan sekolah tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Nika juga mendanai pembangunan panti bayi sehat di Jalan Mula Warman, Bandung, dan pernah menjadi donatur untuk klub sepak bola Bandung Raya. Minggu 19 Maret 1995 merupakan hari di mana sang mega bintang menutup usia. Nika Ardila tewas dalam kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic biru metalik yang dikendarainya bersama sang manajer Sofiatun menabrak pagar beton bak sampah di Jalan R.E. Martadinata, Bandung. Hanya Sofiatun yang berhasil selamat dari kecelakaan mengenaskan tersebut. Kejadiannya saat itu, Nika dan manajernya baru saja kembali dari diskotik Polo. Saat di perjalanan, Nika berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan pelan. Namun sayang, dari arah berlawanan muncul mobil TAF dengan kecepatan tinggi. Sehingga Nika yang saat itu tidak mengenakan sabuk pengaman berusaha menghindari dengan membanting setir mobil ke kiri dan kemudian akhirnya menabrak pagar beton. Diperkirakan Nika tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nika belum meninggal saat kejadian dan baru dalam perjalanan ke rumah sakitlah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak sedikit spekulasi yang muncul mengenai kematiannya. Ia diisukan mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Namun isu itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan, Sofiatun. Menurut Sofiatun, ketika di diskotik, Nika hanya minum jus jeruk. Tidak ada yang lain. Hasil visum dari polisi pun menyebutkan tidak menemukan zat alkohol di dalam tubuhnya. Nama Nika Ardila adalah nama yang tak terlupakan di dunia hiburan. Tidak hanya di dalam negeri, nama Nika pun menggema hingga Asia Tenggara. Seorang bintang yang menyalakan api di setiap hati penggemarnya yang menikmati karya-karyanya. Nika Ardila, lady rocker multitalenta, the star of life. Well gang, that's it for today. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di udara.